Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yanquduna 'ahdallahi alladzina yanquduna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat shadaqatun min mali. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ucapan yang pantas untuk kita lantunkan bersama pada kesempatan yang berbahagia ini adalah memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai mukmin, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya, termasuk kita di dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini pula khatib berwasiat untuk dirinya dan juga untuk segenap kaum muslimin. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan untuk senantiasa terus melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang akan menjadi bekal bagi kita untuk nanti menghadap Allah pada saat nanti kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, beberapa hari yang lalu kita telah meraih kemenangan dari sebuah rangkaian bulan yang istimewa yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai orang yang beriman, yakni bulan suci Ramadan, yang di dalamnya kita banyak melakukan ansitah Ramadan, kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan, baik ibadah puasanya, salat tarawihnya, zikir dan salat-salat sunnahnya, maupun diakhiri dengan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah dan mungkin juga zakat mal, dan kemudian kita melaksanakan salat Idul Fitri. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita sebagai orang yang beriman merasa bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan.
Maka tolok ukur dari keberhasilan kita di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan adalah sejauh mana ketakwaan itu kita raih. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan suci Ramadan maupun ibadah-ibadah lainnya, ya khususnya di puasa di bulan suci Ramadan adalah dalam rangka untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Sebagaimana yang sering kita dengar ayatnya ketika di bulan suci Ramadan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka derajat takwa inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan kita. Karena ketakwaan itu adalah merupakan sebuah goal atau tujuan dari pensyariatan ibadah puasa. Maka tentunya ada 4 hal atau ada 4 yang menjadi tanda bahwa seseorang ibadahnya di bulan suci Ramadan itu meraih kemenangan, meraih keberhasilan. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Ali Imran dari ayat 133 sampai ayat yang ke-136. Di situ dijelaskan bahwa kita diperintahkan di bulan suci Ramadan untuk bersegera mencari ampunan Allah dan surganya. Yang ampunan dan surganya itu adalah disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah menjelaskan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wasari'u, dan bersegeralah kamu sekalian ila magfiratin, terhadap ampunan min rabbikum, dari Tuhan, wa jannatin, dan surganya, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang ampunan yang kita raih selama menjalani ibadah di bulan suci Ramadan sebagai janji Rasulullah dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka ampunan itu insya Allah sudah kita raih. Nah, tinggal kemudian implementasi dari nilai ibadah selama bulan suci Ramadan itu sebagai tanda ketakwaan yang sudah kita miliki harus tercermin dalam 4 hal perilaku dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika Allah menjelaskan ciri orang yang bertakwa yang Allah berikan surga dan ampunan dari proses ibadah puasa selama 1 bulan, dijelaskan dalam ayat yang ke-134. Allah menjelaskan, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di, alladzina yanquduna fis sarra'i wad dharra, alladzina, yaitu orang-orang, yunfikuna, yang menginfakkan, fis sarra'i, baik dalam keadaan lapang, wad dharra'i, maupun dalam keadaan sempit. Jadi ciri yang pertama dari orang yang bertakwa sebagai hasil dari proses ibadah puasa selama 1 bulan adalah terbentuknya pribadi yang dermawan, pribadi yang gemar berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka hadirin yang berbahagia, kalau ada orang yang kemudian setelah berlalunya bulan suci Ramadan tidak ada perubahan dari sisi sikap kedermawanan, masih tetap pelit, tidak mau berbagi, tidak mau memberikan empati kepada sesama, kepada saudara-saudara kita, maka artinya puasa kita selama 1 bulan belum dikatakan berhasil. Karena orang yang bertakwa cirinya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang gemar berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hadirin yang berbahagia, ketika kita berpuasa kita merasakan betapa laparnya orang yang
tidak dibolehkan makan dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi kemudian saat itu, pada saat kita berbuka, kita masih merasakan nikmatnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mungkin ada sebagian dari saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi, mungkin tidak seperti kita. Bahkan ada saudara kita yang ketika untuk menghidupi kebutuhan keluarganya, dia masih harus berpikir membanting tulang. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang bertakwa selayaknya kita untuk berbagi kepada sesama. Karena ukuran dari kebaikan keimanan seseorang adalah ketika dia mencintai saudaranya, berempati kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga engkau mencintai saudaranya sebagaimana engkau mencintai dirinya sendiri. Maka hadirin yang berbahagia, rasa empati inilah yang harus ditumbuhkan bagi kita sebagai orang yang beriman. Yang kedua, tolak ukur keberhasilan dari ibadah puasa selama 1 bulan, sehingga terbentuknya pribadi yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaib, orang yang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan amarahnya. Ketika kita berpuasa, kita dituntut bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalikan hawa nafsu kita dari amarah, mengendalikan hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan pahala puasa. Maka kita selain menahan lapar dan dahaga, mata kita juga ikut puasa, telinga kita juga ikut puasa, mulut kita juga ikut puasa, hati kita juga ikut puasa. Pengendalian diri inilah yang kemudian menjadi tolak ukur keberhasilan kita. Maka orang yang hawa nafsunya sudah dikendalikan oleh imannya, kekuatan rohaninya, mengikuti ajaran Rasulullah, maka itulah sebenar-benarnya iman. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Dijelaskan dalam hadis Arba'in, Rasulullah SAW bersabda, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hatta hawa, sehingga hawa nafsunya tab'an lima ji'tu bihi, mengikuti dari ajaran yang aku bawa. Maka oleh karena itu, keberhasilan puasa adalah sejauh mana kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu kita dikendalikan oleh iman kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pengendalian diri yang baik. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, ciri dari orang yang bertakwa sebagai hasil dari proses ibadah puasa selama 1 bulan adalah wal'afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, pribadi pemaaf. Kita semua sadar bahwa setiap manusia punya peluang untuk melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia menyadari kesalahannya dan minta maaf kepada orang yang telah dia perlakukan sehingga dengan tidak baik, sehingga dia kemudian mendapatkan pemaafan dari orang lain. Kalau saja kita mengharapkan pemaafan dari orang lain ketika kita bersalah, maka tentunya orang lain pun memiliki sikap yang sama, ingin mendapatkan pemaafan dari kita ketika mereka bersalah kepada kita. Pribadi yang pemaaf, pribadi yang kemudian memberikan penyadaran kepada diri kita bahwa setiap manusia punya peluang untuk melakukan kesalahan. Al-insanu mahalun nisyan wal khata'. Inilah yang menjadi dasar tolak ukur keberhasilan atau ketakwaan yang kita raih, yang ditampak selama 1 bulan lama. Maka hadirin yang berbahagia, jiwa pemaaf inilah yang kemudian akan menumbuhkan sikap ketawaduan dan sikap tawadu, karena dia suka memaafkan orang lain. Inilah yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian
diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Wa man tawaddu'a," barang siapa yang bersikap tawadu, tidaklah seseorang bersikap tawadu lillahi karena Allah, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa pemaaf adalah pribadi yang menyenangkan, pribadi yang akan membuat orang senang berinteraksi dengan kita. Inilah ciri orang yang bertakwa yang kedua. Yang keempat, hadirin yang berbahagia, ciri dari orang yang bertakwa dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135-nya. Allah menjelaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Walladzina, dan orang-orang idza fa'alu, apabila mereka melakukan fahishatan, perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum, atau perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri, dzakarullaha, kemudian dia ingat kepada Allah. Dia ingat akan kesalahannya, dia menyadari akan kesalahannya. Setelah dia ingat dan menyadari akan kesalahannya, kemudian fastaghfaru, dia minta ampun, ya, lidzunubihim, terhadap dosa-dosa mereka. Maka inilah ciri dari orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, orang yang bertakwa adalah tetap juga manusia, dan dia punya peluang melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia suci yang tidak pernah bersalah. Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki banyak kebaikan, banyak amal soleh, dan pada saatnya dia kemudian tergelincir pada kesalahan, dia tidak berlarut dengan kesalahan, tidak bergelimang dengan dosa, tapi kemudian dia menyadari akan kesalahannya, kemudian fastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun kepada Allah, banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 ciri orang yang bertakwa sebagai hasil proses dari ibadah puasa, sehingga kemudian kita pantas untuk menyandang gelar muttaqin sebagaimana tujuan dari syariat ibadah. Pribadi yang dermawan, pribadi yang mampu mengendalikan emosi, mengendalikan amarah, hawa nafsu, jiwa yang pemaaf, dan orang yang senantiasa memperbaharui taubatnya, memperbaharui beristighfar kepada Allah atas kekhilaafannya. Inilah 4 ciri dari orang yang bertakwa yang menandakan kesuksesan di dalam proses ibadah puasa selama 1 bulan. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang oleh Allah kemudian dilabeli sebagai pribadi yang bertakwa, sehingga kita pantas untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syaksika abadan abadan. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.